Oke, mana Cena? Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman, terkhususnya Magel ya? Kasihan poinnya nol. Mana sih? Yang resen terlalu banyak ya. Udah kalau gitu langsung Hufflepuff. Kenapa nih Hufflepuff nih? Hufflepuff siapa itu leadernya? Mana Ren? Ren nggak datang kah? Iya, kita habis potong rambut nih orangnya. Masa kita kemarin habis em, datang ke kelas rambut kita acak-acakan gitu. Jadi kita pot- inilah potong rambut dulu biar keren dikit. Mana woi? Ini siapa? Jadi kayak bobo ilokan. Abel ya, Abel ini juga sering em, ngechat gue buat apa namanya nanya pokoknya gitu lah lupa gue. Udah kenapa nih Hufflepuff ada apa nih? Oh ini ada Ren. Ini kan udah di record teman-teman. Ntar ya gue turunin dulu nih yang selain Hufflepuff jangan resen dulu nih. Kita menghargai satu sama lain ya adik-adik ya. Oke coba. Oke yang masih resen tapi bukan Hufflepuff ntar dikurangi poinnya. Kalau Magel mau dikurangin apa? Gak punya poin. Hei, miris banget, miris banget. Hari ini materi apa? Materi adjektif sama adverb ya. Oke, ada apa nih? Ada apa nih Hufflepuff nih? Apakah ada sesuatu Sih, yang baru? boleh boleh nih. Kita habisin ya, Sir. Boleh ya? Boleh, boleh. Buset. Oke, oke. Kayak kalian udah tahu kan ya Hufflepuff kayak kita kodenya apa nih? Tahu kan? Oke. Kayak eh Hufflepuff kuningkan layar Serdinan. Ayo, kuningkan guys. Kuningkan, kuningkan, kuningkan. Oh ya, kita sekalian absen ya. Di sini ada Inas, ada Vergi, ada Bia, ada Anya, ada Winda, ada Alistia, ada Alisti, ada Winda, ada Bubibab, ada Inas, ada siapa lagi guys? Ada Magel, ada nggak kreatif. Waduh, apa tuh? Ada Oh, Niru, aduh, ada KTM. aduh, Aduh, apa tuh? sarkas ya. Waduh, apa? Ada Slytherin juga guys. Keren, keren. Yang hadir malam ini banyak guys. Ada 600 orang. Keren, 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 keren. Keren, keren. Keren guys, keren guys. Oke, terima kasih, Sir. Ya, oke, oke, oke. Ini baru em, Keren, keren. apa namanya Championship of Hogwarts ya. Ada sarkas-sarkas. Tapi teman-teman jangan baper, karena harus balas juga dengan sarkas yang lain ya. Oke, sekarang turunkan. Udah cukup nih, woi. Black and yellow, black and yellow. Udah cukup dulu. Sekarang yang lain dulu nih. Sekarang coba Slytherin, Slytherin. Adakah Slytherin atau enggak? Enggak ada, enggak apa-apa. Oke ya, Slytherin sibuk ini ya nyari tikus ya mungkin ya kan ular. Oh, ada. Oke, 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 oke. Waduh, hijau-hijau ini serem juga nih. Hero of Slytherin. Kalau belum dapat pembagian kelasnya gimana ya? Aduh, maaf banget nih. Kelasnya udah gak bisa lagi soalnya nanti susah banget membaginya gitu. Takut nanti yang lain yang satu ikut, yang lain ikut semua gitu. Tapi ini disuruh ini sih, disuruh Athena ya. Kalau misalkan kenapa sih gak dibuka lagi? Bilang aja kata Athena gak boleh kemarin soalnya. Ya, teman-teman. Oke, ada apa nih? Slytherin Mia gak ada ya? Mana nih ketua Slytherin nih? Oh, oke, oke, oke. Oke, Sir. Sebelumnya, Sir, Mommy Mia lagi nggak bisa attend ke kelas karena Mommy ada acara, jadi yang Oke. gantinya aku. Mm-mm. Oke, Oke, apa nih? Ada apa nih? So, Sir, kita Slytherin ada
Ada pertunjukan nih. Oke. Guys, ready Waduh, ya apa guys? nih? Apa nih? Saya pun nggak main juga. Aku nggak Agent main dulu juga guys. lah. Ih, janganlah begitu. Sir, mulai ya, Sir. Aku mulai ya, Sir. Guys, Iya, lower iya. your hand. Lower your hand. Lower, lower. Lower, lower. Oh ya, Sir, sebelumnya nanti ini teman-teman jangan di-mute dulu, Sir. Jangan Iya, dihubungkan, terus. Sir. Teman-teman, Oh, sama nanti ada pos. yang share screen. Sama ada yang share screen nanti. Menarik nih. Yaudah. Oke. Ready, Oh, guys? tuh udah gua lepas tuh. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Udah kalian bisa on mic sendiri ya? Bisa. Kok nggak ada suara? Bisa, bisa. Oke. Apa nih mau joget ular India kah? Wih, dingin. Apa nih? Oke. Slytherin, show them who we are. Dingin. Keren, keren. Inisiatifnya keren, Slytherin, keren. We are. Here to shine. yay! Hauser, rating us, rating us. Slytherin Ya, guys, bolehlah, bolehlah welcome. pertunjukannya. Bolehlah, bolehlah. Slytherin di mari, ada Slytherin jangan lari. Siap. Asik. Oke, Sir, thank oke. you. Udah nih berarti. Udah, dapat poin nggak? Dapat dong. Nantilah poin-poin gitu. Ayo sekarang. Oke, Ntar thank you, yang Sir. ini Ravenclaw ya, Ravenclaw. Ah, enggak deh, jangan deh. Sekarang harinya dua dulu, biar gak lama nih. Besok berarti siapa? Besok berarti bagiannya Gryffindor sama Ravenclaw ya. Terus Muggle sama Death Eaters ya, oke. Oke ya. Oke, kalau gitu. Dah lower hand dulu nih adik-adikku yang comel-comel nih. Ya by the way kemarin gua minggu ini ketemu tiga anak alter ya. Maksudnya bukan di ini gitu. Ntar gue mute dulu. Di stasiun Manggarai, terus juga di UI, terus juga di kafe ya. Tahu ada di sini nih. Sama satu lagi teman kelas gua ternyata. Tapi bukan dianya yang ikut, tapi pacarnya katanya. Adakah di sini yang mantan pacarnya adalah anak sastra Indonesia dan sekelas sama gua? Ayo lo. Ayo lo. Ya, kita simpan sajalah rahasia itu ya. Oke, kita hari ini lanjut dulu nih ke materi. Tapi by the way, makasih loh teman-teman udah excited banget ya buat ngejalanin inisiasi-inisiasi yang udah kalian bentuk gitu. Dan ini mungkin
Mungkin kalau yang cewek-cewek excited banget, yang cowok pasti dalam hati, apaan sih ini? Tapi gak apa-apa, itu namanya inisiasi. Nanti di kuliahan pasti ada hal-hal kayak gitu juga, meskipun tidak secara implisit ya, implisit gitu. Nah, sebelum itu poin Hufflepuff udah 600 ya. Gak tahu ya, kemarin siapa aja tuh yang nyatet. Oh iya, 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 iya. Udah 600. Nanti poin-poin masih jalan ya. Kemarin gue sibuk banget ya, jadi gak bisa buat ngikutin kelas, bukan gak bisa ngikutin kelas sih. Gak bisa buat mantau kelas-kelas kalian yang dibagi sama gue gitu. Nah, gue juga gak bisa ngasih tugas di GCR karena emang terlalu padat ya jadwal gue di kampus dan juga jadwal lain gue gitu. Iya kemarin ada anak ini ya, bentar ini kenapa gak bisa nih? Ada anak alter yang ketemu gue di Manggarai ya. Gue di videoin. Biasa kan, gue kan emang famous ya. Ntar gue share screen dulu nih. Ya kemarin gue di Manggarai lagi ngefoto Ria gitu kan, menikmati pemandangan yang ada di sana gitu. Tiba-tiba di bawah ada orang Serdinan ya. Oh iya jangan. Oh iya iya benar-benar Serdinan ya. Ada apa nih? Oh aku asli Derin Kak. Oh iya iya boleh boleh boleh. Oh, mau foto mau foto. Nggak gitu sih sebenarnya. Nggak nggak secara langsung gitu. Cuma akhirnya kita ngobrol banyak gitu. Aduh, namanya siapa lagi? Gua lupa. Ya ampun, sorry ya kalau lupa, teman-teman. Hah? Namanya Cika, namanya Cika. Cikal ya, Cikal. Ya, terus juga kemarin ada ketemu di itu, di kafe ya. Ketemu di kafe, terus gue tiba-tiba mau bayar kan. Terus tiba-tiba orang yang datengin gua gitu. Ntar ya, ini gimana? Gue lupa lagi. Oh, ini. Oke. Gua tiba-tiba dibilang, oh, Sardinan ya? Oh, mentor mentor alter ya? Oh iya 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 iya. Gue jadi kayak gak enakan gitu kan jadinya. Terus habis itu di kampus ya tadi banget gitu. Di kampus tadi tuh gue kan biasanya gak terlalu akrab sama teman-teman kelas gue gitu. Jadi baru tadi banget kita tuh kayak akrab gitu dan follow-followan Instagram gitu. Jadi mereka ngeliat gua di Instagram gue tuh ngefollow hal tuh ada anak alter yang ngefollow gua dan itu temennya dia terus gue ditanyain gitu. Terus satunya lagi ngefollow gua juga terus mantannya dia ternyata anak alter gitu. Lumayan banyak ya ternyata ya. Betul, Sedinan cowok dingin ya teman-teman ya. Oke, oke. Itu PDFO ini adakah yang anak-anak baru di sini coba yang anak-anak baru banget masuk seminggu ini ketik satu coba. Oh banyak ya. Yang bohong dikurangi poinnya. Ada yang nipu apa nih maksudnya nih? Nipu dan tipu itu agak kurang ya. Makanya maksudnya agak berbeda gitu. Oke, banyak ya. Double voice. Jadi hari ini kita akan bahas tentang em, ini ya, adjektif gitu. Nah, tapi sebelum itu teman-teman yang baru gabung ya, perkenalkan nama saya em, Ferdinand William Zoldyck ya. Saya tinggal di Tangerang sekarang gitu. Dan buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang ya. Di sini kelasnya nggak ada gimmick-gimmick. Pertama itu. Kedua, kelas ini sangat have fun ya. Terus yang ketiga, kelas ini banyak giveaway ya teman-teman ya. Kenapa nih? iPad gue ini nggak ngebug gak teman-teman? Ini di kalian lihatnya apa? Background apa nih? Oh, masih ada. Masih. Oke, jadi selain
tidak ada gimmick, kelas ini juga tidak ada obrolan tidak bermutu ya. Jadi bermutu semua. Tapi mungkin teman-teman yang kemarin paham pronoun ya itu kan udah gue bahas ya di drive khususnya. Nanti teman-teman yang baru gabung minta aja sama teman-teman yang udah lama gabung gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang baru gabung tolong dibantu ya teman-teman ya. Emang nge-lag ya? Ntar gue matiin dulu deh. Udah ada belum nih kalau ini? Masih nge-lag ya? Aduh, ini kenapa nge-lag segala. Coba kita cek jaringan dulu. Aman nggak kalau ini teman-teman? Aman, oke. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang nggak paham, kalian bisa tanya teman-teman yang udah lama gabung gitu. Misalkan em, apa ya? Misalkan ada hal yang perlu kalian ketahui itu kalian nggak tahu dapetinnya dari mana kayak live class rekamannya gimana. Sebenarnya yang udah gue sering kirim ya, itu kayak ada folder khusus isinya itu semua rekaman, link rekaman ada di situ. Jadi kalian bisa cek di situ aja ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang adjektif gitu. Nah, mungkin selanjutnya akan bahas adverb juga gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalkan kita itu mau bahas adjektif dan adverb secara bersamaan. Tapi gue gak mau seperti biasa. Gue mau membahas ini secara minum dulu. Secara berurutan dan informasi yang gue berikan tidak terlalu berlebihan gitu. Kayak kemarin kan. Jadinya kayak pronoun kemarin gue mungkin ada kesalahan juga dari gue ya kayak langsung membagi itu gitu tanpa mungkin kalian belum tahu sebelumnya possessive adjective dan possessive pronoun itu pembagiannya itu bukan karena em, hal yang gue sampaikan kemarin gitu tapi karena fungsinya berbeda. Oke ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang adjektif. Nah, adjektif itu apa teman-teman? Adik-adik, ada yang tahu gak di sini? Adjektif itu apa? Oke, gak ada yang tahu. Oke, gak ada dapet. Oke, gak ada poin ya. Nah, adjektif itu ya kata sifat boleh. Nah, adjektif itu adalah sebuah kata yang mendeskripsikan sesuatu atau benda atau mungkin bukan benda ya, memodifikasi lebih khususnya memodifikasi noun. Nah, noun ini terkadang itu bisa berupa subjek ataupun objek. Memodifikasi ini juga akhirnya memperjelas dan menambahkan detail terhadap hal yang ditambahkan gitu. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa adjektif itu adalah a word that noun and add specific detail to the noun. Jadi adjektif itu biasanya digunakan ketika kita itu ingin menambahkan detail sesuatu, khususnya di dalam sebuah noun gitu. Nah, misalkan dalam sebuah subjek ya. Misalkan kita mau bilang um, she is hungry misalkan gitu. Nah, itu kan tapi kalau itu konsepnya beda ya. Jadi nanti gua akan jelaskan juga ada dua kondisi di mana kita itu bisa menggunakan adjektif di tempat yang berbeda. Tapi kalau misalkan adjektif yang menggunakan noun itu misalkan the beautiful girl is bla 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 misalkan gitu. The beautiful girl. Jadi beauty di situ itu fungsinya sebagai adjektif karena apa? Karena
describe noun and add specific detail to the noun. Jadi beautiful ini tadi itu menambahkan informasi spesifik terkait dengan nounnya. Nounnya apa? Girl tadi. Jadi the beautiful girl is bla 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 gitu. Jadi ingat, jadi beautiful tadi itu masuk ke dalam adjektifnya. Nah, berbeda konsepnya ketika kita nanti mau menggunakan itu di linking verb gitu. Jadi adjektif itu juga bisa menjadi hal yang eh, setara gitu, dan bukan setara sih, disambungkan oleh linking verb. Hal yang disambungkan oleh linking verb kan biasanya subjek dengan objeknya gitu. Nah, itu juga bisa berupa adjektif. Nah, kita misalkan ya ada satu contoh nih. Misalkan the wolf. Kamu masih nge-lag ya teman-teman ya? Kalau masih nge-lag gak? Coba bentar, bentar, bentar. Wait ya. Bentar, masih nge-lag gak teman-teman? Gue matiin wifi gue sih yang satu lagi, takutnya mempengaruhi jaringannya. Oke, kalau udah enggak. Nah, misalkan gini. Kalian coba tambahkan ini. Tambahkan satu adjektif yang bisa menambahkan informasi spesifik terhadap kata benda ini. Coba kalian menambahkan apa? The ugly wolf, the mighty wolf, the strong wolf, the handsome wolf, scary wolf, the big wolf, the lone wolf, the powerful. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan adjektif ya. Udah benar semua ya. Jadi, kita itu menggunakan adjektif untuk mengubah kondisinya gitu. Nah, misalkan kita menambahkan di sini apa tadi? Misalkan the hungry wolf. Nah, the hungry wolf. Nah, berarti the hungry wolf di sini itu memodifikasi noun-nya dan menambahkan detail informasi baru. Bukan baru, yang menambahkan detail informasi. Gitu. Jadi dengan adjektif kita tuh bisa tahu gitu. Bukan bisa tahu sih, lebih tepatnya kita tuh bisa menambahkan informasi spesifik terhadap hal yang mau kita jelaskan atau hal yang mau kita ceritakan. Misalkan lagi apa di sini? Kita mau pakai em, tadi kan serigala yang lapar ya, kayak misalkan di Upin Ipin dan Pengembala ya, em, yang ada Mail. Nah, kita misalkan mau ubah lagi nih jadi the apa nih? Mau coba apa nih? Apa nih, coba ada lagi gak yang mau ngasih saran nih, apa nih? The beauty wolf ya, the beauty wolf misalkan. The beauty wolf. Nah, the beauty wolf itu menjadi bentar. The beauty. Kalau beauty ini jadi kata benda sih. Jadi kita pakai the beautiful. Oke. Nah, the beautiful wolf gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, tapi sebenarnya beauty sama wolf, beauty beauty sama beautiful sebenarnya sama aja sih, karena itu kan sama-sama tetap menambahkan detail informasi gitu ya. Jadi entah itu beautiful atau beauty itu sama aja gitu. Beauty and the Beast ya boleh. Nah, nanti gua akan jelaskan juga nih Beauty and the Beast itu cara nulisnya itu sebenarnya gimana sih yang benar gitu. Tapi kita bahas dulu tentang pengertiannya ya. Jadi misalkan ini jadi wanita ya. Biasanya kalau cewek-cewek kan pakai eyeliner itu. Sekarang lagi musim apa sih yang kayak gini gitu namanya? Apa sih namanya itu? Yang biar kayak kalau merem itu jadi sangar gitu. Nggak tahu ya gua apa ya. Yang kayak Bellatrix gitu ya pokoknya. Ya, cat eye. Ya, nggak tahu ya. Jadi cantik juga nih ininya. Siapa teman-teman yang sering pakai cat eye, teman-teman ketik satu.
Oke, gak apa-apa ya. Untuk menarik pria mungkin ya gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, lanjut ya. Nah, berarti kalau di sini kan kita akhirnya tahu nih, kalau misalkan adjektif itu menambahkan informasi terhadap sebuah kata benda atau especially noun ya. Tapi kadang yang dijelaskan itu bukan hanya noun karena di bahasa. Karena bahasa itu kita tuh gak bisa bilang sesuatu ini pasti gitu. Karena konvensi di setiap teman itu mungkin berbeda-beda gitu. Bahkan dosen gue yang satu dengan dosen gue yang lain juga kadang berbeda pendapatnya gitu. Jadi jangan terlalu kaku terhadap bahasa. Tapi emang kalau SNBT kakunya cuma untuk kerjaan soal PBM sama PPU aja ya. Tapi kalau bahasa Inggris sebenarnya nggak ada PBM PPU-nya. Maksudnya dalam konteks bahasa Inggris yang berkonsep PBM PPU tuh gak ada. Yang penting kalian paham tentang kalimat, kalian tahu, kalian bisa menginterpretasi yang kalian baca dalam sebuah jawaban soal itu udah cukup. Oke, kita lanjut ya. Jadi sampai sini kalian bisa paham ya kalau misalkan a word that describe noun add specific detail to the noun. Oke, kita lanjut. Nah, adjektif itu ada berbagai macam gitu. Adjektif itu macam-macamnya cukup banyak dan macam-macam itu kita tuh tidak bisa menggunakan sembarangan. Ada order of adjective. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan adjektif dan kalian mau menggunakan lebih dari satu adjektif untuk mendetailkan atau menambahkan informasi penting terhadap noun, kalian tuh harus the order of adjective gitu. Nah, ingat yang pertama ada opinion, size, age, shape, color, and material, and purpose. Nah, ini kalian bisa singkat-singkat atau mungkin kalian punya cara sendiri untuk apa ya, untuk bisa menghafal ini ya. Karena ini bukan menghafal sih, kalian bisa mengingat ini. Jadi kalau misalkan kita sebelum itu kita coba cari tahu dulu nih, opinion apa aja nih coba. Ada gak nih? Opinion ada yang mau ngasih saran? Ada? Honest. Honest, oke. Ada lagi. Read. Oke, bad. Good. Gitu. Ini intinya opinion itu based on subjective opinion gitu. Jadi kita tuh kayak ngejudgment, tapi judgment di sini bukan pengertiannya kayak judgment itu kayak kita mencela bukan, tapi itu judgment itu by subjective reason gitu. Subjektif dan objektif kan berbeda. Itu menyangkut kepada perasaan gitu. Jadi kita honest, free, bad, good itu masuk opinion. Coba yang kalau size apa nih? Ya small, big, large. Biasanya kalau kalian yang sering ke ini ya, sering ke Family Mart, em, beli beli kopi susu keluarga yang large gitu ya. Ya enormous, banyak ya, medium, long dan sebagainya macamnya. Coba kalau misalkan age, grande ini mah Venti Grande itu mah di Starbucks ya. Kalau yang tuh inget lagunya Lana Lana Del Monte ya, Young, Old, terus Adult, tuh. Young and Beautiful, ya betul. Oke, banyak ya. Apalagi link bicara bahasa Inggris. Nggak ada udah ya kayaknya. Young, oh kalau kids itu masuk ke noun kids ya. Adult ini juga masuk ke noun. Misalkan old, juvenile, terus apa lagi ya? Middle age, ancient. Terus shape mungkin kalian bisa gampang ya, ini kayak misalkan square, terus ada round, terus ada oval, triangle, banyak ya. Nah kalau color udah pasti tahu ya, misalkan
um, red, blue, purple. Ini mah Gojo ya. Kiyoshiki Murasaki. Kita mah penggemar Gojo nomor 1 ya teman-teman ya. Ya, brown ya banyak ya. Gue bisa bro yang ini, yang apa namanya jurusnya Gojo yang Ao, Aka, Kiyoshiki Murasaki. Itu jurus purple ya namanya ya adik-adik ya. Nah, kalau origin tuh misalkan Mexican, Australian, misalkan gitu. Terus Indonesian, terus apa lagi nih? American. Ini origin. Ini banyak ya contohkan nih. Ya, terus emang iya sih, di gua tulisannya your internet connection is unstable. Ya wooden, aduh, wah iya sih. Bentar ya, gue coba buat relog bentar ya adik-adik ya. Halo, halo. Udah aman belum nih? Udah aman belum nih? Sorry ya. Nih, aduh. Gak tahu ya, emang kayaknya lagi awal bulan nih, lagi ada gangguan ya. Apa karena gue terlalu bersinar nih menggunakan rambut baru nih? Oke, lanjut ya. Metal, terus wooden, terus apa lagi? Terus misalkan plastik, terus misalkan leather, kulit ya, jaket kulit. Banyak ya. Nah, kalau purpose, apa coba kalau purpose? Ada yang tahu gak? Betul, riding. Terus misalkan, ini ini mungkin nanti agak hampir mirip sama Jaren ya, beberapa di antaranya ya. Kayak misalkan boring, terus running, terus jangan running deh, ini terlalu mepet-mepet maknanya sama Jaren ya. Misalkan chilling ya, chilling. Terus yapping ya, yapping ya. Tapi yapping itu lebih ke noun ya kalau yapping ya. Terus kalau purpose boring, chilling. Pokoknya
yang bisa mendeskripsikan noun gitu, apa coba? Misalkan nih, boring material, boring subject berarti apa namanya, mata pelajaran yang membosankan. Um, Chilling, bentar ya, gue juga mau mencari kalimatnya nih. Soalnya jarang banget sih gue ingat yang pakai purpose tuh. Chaos, streaming itu mah noun ya. Interesting, ya interesting. Exciting. Tuh, flirting, bagus. Lanjutkan anak muda. Oke, nah ini banyak ya. Nah, enggak usah kita pakai contoh 4 aja. Nanti kalian bisa cari banyak lagi ya. Karena ini cuma gambaran. Gue tuh ngasih subnya aja. Nanti kalian untuk menambahkan, kalian bisa cari dimanapun. Ingat, kalian bisa cari dengan referensi lain. Oke. Nah, hal-hal yang udah gue catat di sini itu tuh masuk ke dalam adjektif. Jadi adjektif mungkin berbeda dengan noun ya gitu. Kalau misalkan kita mau pakai noun kan kita tidak punya specific order gitu. Kita gak punya aturan khusus untuk menggunakan noun gitu. Tapi kalau misalkan adjektif kita tuh punya aturan khusus. Jadi misalkan kita mau pakai apa ya? Gue mau misalkan gue bilang gini. Nih, contohnya gini. I bought an old historic house gitu. Nah, old di sini ini kan masuk ke age ya. Terus di sini historic. Nah, kalau historic juga masuk ke age karena menyangkut kepada apa? Historic itu berarti sangat bersejarah gitu ya. Bersejarah itu masuk ke age juga ya. Jadi karena mungkin lama akhirnya itu menjadi sesuatu yang bersejarah. Nah, kalau misalkan ini masuk ke dalam kategori yang sama, misalkan di sini. Jadi kita harus menggunakan koma gitu. Nah, koma ini tadi itu sebenarnya bisa diubah menjadi N. Jadi ini bisa dibilang I bought an old and historic house. Tuh. Nah, jadi ketika kalian mau menggunakan adjektif untuk mendeskripsikan sesuatu, tapi kalian tuh mau menggunakan dua adjektif untuk menambahkan spesifik detail yang lebih lebih apa ya, lebih powerful gitu. Nah, kalian bisa menggunakan koma untuk membagi atau membatasi antara adjektif yang satu dengan adjektif yang lain. Nah, perbedaannya ketika kalian menggunakan dari kategori yang berbeda, misalkan gini, I bought a large old house. Nah, di sini ini tidak perlu ditambahkan koma gitu. Kenapa? Karena di sini urutannya udah bener ya. Jadi size itu size itu mendahului age gitu. Jadi kalau misalkan udah sesuai urutan, kita tidak perlu menambahkan koma atau ditambahkan n. Tidak perlu. Kenapa? Karena di sini tuh udah punya urutan tertentu gitu. Berbeda konsepnya kalau misalkan kita mau pakai dua kata dari kategori yang sama. Nah, ketika kita menggunakan dua kata dari kategori yang sama, baru kita menggunakan koma atau ditambah dengan n. Nah, ini disebut dengan coordinate adjective ya. Jadi punya koordinat gitu. Oke. Misalkan lagi di sini um, I have a red. Misalkan apa di sini? Red American wooden house misalkan. Nah, di sini ini tidak perlu menggunakan koma gitu. Karena apa? Karena udah berurutan. Nah, nanti akan ada pertanyaan misalkan, bagaimana kalau misalkan kita mau pakai di sini 2, di sini 1, mau pakai 3 misalkan, tapi jarang ya kita mau 4 gitu.
kalau dalam bahasa Inggris. Jadi lebih banyak 3. Nah, kalau misalkan kita menggunakan 3, tapi dua kategorinya sama, tapi lainnya itu berbeda. Nah, itu misalkan gini, I have a pet. Jangan ini deh. Misalkan, bentar. Kita pakai rumah yang tadi. I have historic. Terus red. Nah, kenapa di sini tetap menggunakan macet ya, teman-teman ya? Waduh, ntar gue reload lagi. Beberapa hari karena mungkin lagi hujan ya, jadi ya kita harus bersyukur juga nih kepada Tuhan ya, teman-teman ya. Like sir, like sir. Ini sampai mana nih? Oh, yang 3. Nah, yang ini mana ya tadi ya? Kalau ini kan kita pakai tanpa ada koma. Karena apa? Karena udah mengurut gitu sesuai dengan specific order dari adjektif. Nah, kalau misalkan gini, ini 2 kategori. Ini kan dua dari satu kategori yang sama, itu apa? Age. Tapi yang ini color. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, kita berarti apa? Kita ikutin aturan yang pertama gitu. Historic old red house. Gitu. Jadi paham nggak sampai sini? Nggak perlu dihafalin sih. Yang penting kalian tahu urutannya aja gitu. Nah, nanti juga misalkan nih, kalian mau menggunakan adjektif ini untuk menjelaskan suatu detail gitu ya. Kalian jangan berharap semakin banyak detail yang kalian tambahkan itu semakin bagus, enggak kayak gitu. Adjektif itu digunakan membuat hal yang ingin kita jelaskan itu semakin membuat orang mudah memahami, bukan membuat orang malah bingung. Jadi kalau semakin banyak kan jadi bingung orang-orang. Emang gua gak nulis ini, emang masih nge-lag. Ini guanya yang nge-lag atau layarnya? Suara aman gak nih? Ini Sarsin bisa gak jalan? Ini bisa kok Sarsin. Oke, lanjut ya. Nah, intinya gitu. Kenapa sih harus bukan dihafalin ya? Sebenarnya gue gak suka sih nama-nama dihafalin, tapi lebih ke kalian tuh intinya mengingat konsepnya aja gitu. Kalian intinya ingat aja kalau misalkan ada yang namanya specific order of adjective ya. Jadi itu tujuannya untuk membuat detail informasi yang kalian tambahkan itu memiliki keteraturan gitu. Nah, berurut kayak gimana maksudnya? Nah, maksud berurut tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau pakai em, ini ya, misalkan kita mau pakai opinion misalkan gitu. The Great Wall misalkan itu. Terus kita mau nambahkan informasi lebih detail nih. The Great Old Wall. Nah, ini gak bisa kalau misalkan gini. The Old Great Wall. Kenapa ini terjadi, Sir? Nah, sebenarnya bahasa itu kan sifatnya arbitrary ya, teman-teman. Jadi arbitrary itu maknanya kayak suka-suka gitu. Ini terjadi di semua bahasa.
Nah, kenapa ada konsep kayak gini, ada konsep kayak gini? Kebanyakan bahasa kan itu arbitrary gitu. Sifatnya itu arbitrary, tuh suka-suka. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu pengaruhnya. Tapi kadang kalau misalkan kita mau cari tahu juga alasannya apa, mungkin sedikit berkaitan dengan yang namanya pohon bahasa internasional ya, bukan internasional, pohon bahasa dunia gitu. Jadi ada cabang-cabang yang akhirnya mempengaruhi salah satu dari bahasa yang menjadi akar cabangnya gitu. Ya betul, Germanic itu udah pernah gue bahas ya di salah satu ini ya, catatan gue yang udah gue kirim di Drive gitu. Nah ya Anglo, misalkan kalau misalkan di Proto Germanic itu ada misalkan em, Jerman, Inggris, Prancis, dan beberapa negara lainnya. Nanti itu dibagi lagi tuh banyak gitu. Apa gak pusing di sastra? Di sastra malah menurut gue seru banget gitu. Malah kemarin gue ngerasa kayak UTS gue kayak, aduh, kayaknya gue kan kemarin sempat sakit 2 minggu, terus gue juga kayak gak ngikutin kelas beberapa hari gitu, 2 minggu juga gak ngikutin kelas. Akhirnya gue UTS gue bukan asal-asalan sih, kayak sesuai dengan pengetahuan gue aja, dan alhamdulillahnya dapet nilai B. Menurut gue itu udah cukup sih. Tapi buat gue yang seharusnya merasa nilai gue tuh harus lebih dari itu, karena apa ya, karena gue merasa gue udah jauh-jauh kuliah, masa gue nilai cuma B doang gitu. Sebenarnya bukan harapan gue sih, karena menurut gue nilai itu representasi dari cara belajar kita. Berarti ada yang salah nih dengan cara belajar gue. Dan akhirnya gue tahu bahwa cara belajar gue yang salah adalah manajemen waktu belajarnya. Tuh, karena kan gue lumayan sibuk dengan pekerjaan lain juga. Jadi yang saat ini gue lakukan tuh hanya ngebalancing aja, bukan kayak punya set prioritas, belum ke tahap itu. Karena itu menurut gue sekarang agak sulit juga nih dengan tambahan-tambahan hal yang harus gue lakukan gitu. Nah, untuk ini kalian paham gak nih? Jadi ini gak boleh, ini forbidden. Paham ya? Oke. The old great wall, ini salah ya teman-teman ya. Gak boleh, jadi harusnya ini dulu. Karena apa? Ini kan ada opinion gitu. Opinion berarti sebelum age. Nah, jadi kalau misalkan sebelum age ini gak boleh ditukar gitu. Gak boleh age duluan. Jadi harus opinion duluan. Nah, kalau misalkan dipakai koma, itu kenapa? Kalau misalkan dari kategori yang sama, kayak misalkan ini tadi. Gitu. Sederhana ya. Ini ya yang nggak sempat nyatet, emang ada apa nih? Oh iya iya, sip 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 sip. Nah, adjective order ini yang tadi udah gue jelasin sebenarnya. Gue tapi coba mau kalian buat satu kalimat yang menggunakan coordinate adjective, yang maksudnya itu harus ada komanya ya, atau diganti n juga bisa. Coba kalau menurut kalian apa nih? Ya, yang sesuai urutan betul. Coba. The rusty old shovel. Oke. The big bad. Ini kalau the big bad ya, misalkan nih, kita coba cari yang mungkin the big bad. Ini kalau misalkan kita ngikutin dengan urutan ya, ini kan opinion ya kalau bad ya. Opinion came before size gitu. Jadi it's supposed to be the bad, big, terus bla bla bla, nounnya gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini tidak perlu koma gitu. I got green long skirt. Green long. Nah, ini lagi ya. Ntar ya, ini miring-miring nih. I got green long skirt. Gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini masih sama ya teman-teman ya, masih belum bisa. Jadi it's supposed to be I got long green skirt. Kenapa? Karena ingat size.
tambahin long lah misalkan itu. Color. Color berarti setelah size gitu. Jadi kalau misalkan setelah size, kita tuh gak perlu menambahkan koma dan urutannya harus disesuaikan. Di ini size, ini color gitu. Dan tidak ada koma gitu ya. Kita coba lagi nih yang lain. I have a long and short skirt. Yes, betul. I have three little dog. Betul. I wear medium old dress. Ya, betul. Bentar ya. I saw beautiful pink dress. Nah, so beautiful pink. Ada koma di sini. Nah, ini udah benar. Urutannya udah benar. Tapi apa salah? Di sini ada koma. Tuh. Kenapa ada koma di sini? Padahal seharusnya kan nggak usah. Nah, seharusnya tidak ada koma ya. Koma itu digunakan ketika ini dari kategori yang sama gitu. Misalkan beautiful, terus gorgeous dress. Tuh, ini baru bisa. Ini atau menggunakan koma atau menggunakan n. Jadi I saw beautiful and gorgeous dress. Gitu. Diperbaiki ya adik-adik ya. Bentar. Oke, coba lagi nih. I have a beautiful, expensive car. Beautiful, expensive. Ya, betul. He is a very nice old man. Betul. I bought long pink sweater. Nih, lagi ya. Pokoknya gue harus sampai tidak menemukan kesalahan nih. Long pink. Long kan itu lebih awal ya. Ini size. Ini color. Kalau misalkan ini udah berurutan dan urutannya udah sesuai, ini tidak perlu. Tidak perlu ya. Jadi I bought a long pink sweater. Tapi lebih cocok jangan pakai long sih kalau kita large atau mungkin um, kalau gitar yang boleh sih sebenarnya. The greatest Indonesian football player. Ya, betul. Ini kan kayak misalkan the greatest of all time misalkan gitu kan. The greatest of all time. Nah, sebenarnya di THE itu juga ada beberapa yang mengkategorikan itu sebagai adjektif karena itu mengkhususkan sesuatu yang spesifik dan sesuatu yang tidak. Misalkan the itu ketika kita udah tahu apa yang dibicarakan. Misalkan di football player. Berarti kita udah tahu tuh mengacu kepada football player yang mana. Tapi kalau misalkan unfootball player atau mungkin football player aja, nah itu berarti kita masih mengacu kepada sesuatu yang lebih luas kayak gitu. Tapi mungkin ini tidak gue masukkan ke sini ya mungkin, karena itu masuknya ke determiner nanti ke modifiers juga. Tapi nanti kita akan belajar itu setelah adverb ya. Coba nyari lagi nih gue nih. That girl with George's leather. Aduh, George's leather jacket. Ya betul. The George's handsome guy. Oke, betul. She have a new antique plate. Oke, betul. Pakai koma atau n sama-sama ketika pas setara? Iya, sama-sama ya. Bisa. Kalian bebas mau menggunakan koma atau menggunakan n. Itu bisa-bisa aja. Sir, kalau I am a strong, pretty, young girl, udah benar. Ya, karena di situ ada dua kategori yang sama ya di awal ya. Yaitu strong sama pretty. Tapi kalau young itu masuknya ke kategori yang age. Nah, jadi kalau misalkan ada dua, terus ada satu dengan kategori yang berbeda, itu ikutin aja yang sebelahnya. Itu ya.
He has a new branded bag. Branded itu berarti purpose ya. Ini sama nih, gak perlu ada komanya. He has a new branded bag. Langsung aja. She wear a bold blue. Tidak perlu pakai koma lagi. Karena bold itu kan menunjukkan tebal ya. Berarti itu masuk ke kategori tebal. What should it be? Bold. Tapi yang jelas itu pasti bukan origin, bukan material, bukan purpose. Pasti diantara opinion atau size gitu. Jadi itu tetap tidak perlu koma. She have a young, beautiful girl. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena beautiful itu opinion, sedangkan young itu masih age. Jadi ini harus ditukar. Jadi yang lebih awal ordernya itu harus diawali juga. Gitu. Oke. Masih banyak yang belum ini ya. Belum catch up ya. Oke, gue kasih contoh dulu nih. Misalkan gini nih adik-adik. Misalkan kalian mau bilang, kalian mau pakai yang ada di sini. Anggaplah ini OSASCOM gitu ya. Misalkan, ketika kalian mau menggunakan satu, anggaplah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Misalkan kalian mau menjelaskan noun di sini noun. Kalian mau pakai kategori yang 1 sama 2. Nah, ketika kalian mau menggunakan kategori 1 sama 2, itu tidak perlu menggunakan koma atau tidak perlu menggunakan n. Tuh, tidak perlu. Nah, tetapi kalau misalkan kalian menggunakan satu terus noun, ini baru pakai koma atau pakai n. Gitu. Nah, semisal kalian mau menggunakan ini dengan 1, 1, 2, terus nounnya. Ini tetap menggunakan yang awal nih. Gitu. Iya, harus berurutan. Dari mana? Dari opinion, size, age, gitu. Oke ya. Coba lagi nih. Udah paham belum nih? Udah paham belum nih? Oke, coba lagi ya. Coba. Kalau 21 ikutin awal pokoknya. Sekali lagi, coba. Oke. Sekali lagi tuh sampai itu gue menghilang ya. Ya ikutin awal tuh maksudnya gini. Ini kan kalau 1-1 berarti apa? Kalau dari kategori yang sama berarti pakai koma kan? Nah, kalau misalkan ada dari kategori yang berbeda, ya udah ikutin aja komanya gitu. Jadi kalau misalkan kita sambung semua jadi kayak misalkan ancient, old, terus misalkan red gini. Ini kayak masuk ke ini aja gitu. Ini masih koma aja. Atau misalkan, tapi jarang ya sebenarnya jarang banget teman-teman kalau misalkan kalian tuh mau pakai 3 gitu, jarang sebenarnya sih. Lebih sering gua. Nah, ini benar nih. I bought a large old house. Betul, ya benar. Ini kayaknya gue yang nulis deh. Kayaknya ya deh. Yaudah, oke ya. Ancient itu opini atau age. Age karena itu menunjukkan usia. Ancient itu berarti tua banget gitu ya, kayak mungkin kayak nenek-nenek gitu. He is such a handsome and smart person. Betul. Nggak pakai koma berurutan. Nggak pakai koma nggak berurutan. Pakai koma malah yang pakai, ya betul betul gak berurutan. Makanya itu satu kategori ya, satu kategori ya. Anggap lagi nih, satu kategori menggunakan koma. Lebih dari satu kategori tidak menggunakan koma. Gitu. Masih belum paham. Kalau 3, 4, 1, ingat harus 1, 3, 4. Bukan 3, 4, 1. Pokoknya itu harus ngurut. Nggak boleh gak urut. Jadi 1, 3, 4. 1, nggak boleh 3, 4, 1 ya.
Misalnya 121 itu namanya aksi ya teman-teman ya. Harus satu dua kalau gitu. She has a long curly black hair. Curly itu masuk berarti keriting ya, keriting. Size age sharp berarti masuk ke shape. Long curly coba. Ya benar. Pakai gak pakai koma ya, betul. Udah benar ya. 134 ini kayak mau main ini ya, mau main ML ya. Kamu ke Godland, aku ke XP-Land. Oke. 131 ya kalau kalau Mobile Legend ya teman-teman ya. Beauty and the Beast. Kalau Beauty and the Beast itu dua adjektif yang dipakai di dua noun berbeda. The Beauty and the Beast. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut dulu nih. Nah, di sini ada 4 penggunaan dari adjektif nih, adik-adik semuanya nih. Nah, coba kalau yang pertama gitu, kalian kan mungkin nggak tahu nih kapan kita menggunakan adjektif sih, Sir. Kapan, apakah ada syarat-syarat tertentu gitu menggunakan adjektif? Coba kalian isi yang ini dulu nih. Coba, adakah yang mau raise hand? Biar apa biarin? Oke, silakan. Hello, good evening, sir. Good evening, good evening. Okay, thank you for the opportunity. Mm-mm. Okay, so Don't now forget to introduce your house. Okay, sorry. So my name is Alea and I'm from Magel. Okay, Magul. Okay. Okay. So for the first, the beautiful girl, Mm-mm. that Dory is diligent. Mm-mm. Beautiful, diligent. Dory, Terus? and the next is Dory is bigger than Nemo. Bigger. Okay. Terus? And then the last is Dory I guess is it Guess it. Dory I kinda confused with this, sir. Sorry. Oh, I will give you a clue. It's kind of superlative degree. Superlative adjective. Like what? Superlative is Dory. like it's in the same category with with Okay. the bigger, I got it. but it's more super Oh, than same the big. category. Okay, so same category. Dory, it's the it the good and sorry, good nice food ever. A good delicious food ever. Did I'm Good wrong? delicious food ever. Yeah, it can be, but okay, thank you so much for Muggle. Okay, thank you so much. Sorry, siapa namanya tadi? Alea, For sir. Alia. Okay, thank you so much, Alia. Okay. So ya, kalau misalkan mau menggunakan delicious, good delicious gitu ya. Bisa ya, ini masih masuknya berarti kemana tadi? Opinion. Ke order ya, order adjective ya. Tapi di sini tuh konteksnya kita pakai superlative degree. But you are not wrong. But just not fit to the context. So that's okay anyway. So you want to unmistake it? You want to try again or what? Okay, I will think in for a while. I will try for correct it.
Wait a minute. Give me time, sir. Dory is the I give a clue and you're like, okay. Dory is the most delicious food ever. yeah, that's what I mean. Okay, so it's called superlative degree. Kalau yang Okay. atas ini maksudnya, aduh sorry ya kalau misalkan kepencet ngomong bahasa Inggris nih. Kita kan sudah berjanji untuk tidak menggunakan bahasa Inggris ya. Enggak sih. Yang atas ini comparative degree. Jadi bedanya sama superlative dan comparative itu sama-sama menunjukkan tingkatan gitu, tingkatan dari sesuatu. Misalkan big kalau misalkan kita mau komparasi bigger, berarti itu artinya apa? Bigger itu lebih besar. Sedangkan kalau most, kalau misalkan bigger itu mau dijadikan superlative itu bukan jadi most bigger gitu. Tapi apa? Biggest. Nah, itu nanti ada konsep-konsepnya. Nanti gua akan kirimkan tabel yang udah gua buat gitu. Tapi untuk keberanian dari Magel udah resen pertama, oke lah kita kasih 50 poin untuk Magel ya. Oke, untuk Okay, Magel thank tolong you so much, sir. dicatat adik-adik, tolong. Oke. Nah, mungkin ini benar juga ya kalau misalnya tadi mau bilang delicious good food, tapi itu kurang enak didengar aja. Tapi bukan kurang enak, cuma kita jarang aja dengarnya. Tapi kalau misalkan kita mau ubah itu jadi delicious, fantastic food itu bisa. Tapi delicious, good itu bisa juga sih sebenarnya. Cuma lebih oke aja gitu. Kalian mau lebih ekspresif gitu. Delicious, fantastic, unbelievable, kind of it. Ya kalian tuh bisa menggunakan itu. Yang penting apa? Yang penting sesuai dengan order of adjective. Gitu ya. Sir Oke, Magel kalau masih nge-spam kita kurangin jadi 100 poin ya. Biar poinnya minus 50 nih. Oke. Jadi di sini apa? The most delicious food. Nah, ini udah benar semua ya. Kalau misalkan awal, berarti penggunaan adjektif itu ada di mana? Sebelum kata benda. Nah, ini misalkan kita mau masukkan ini ke dalam determiner, misalkan kita mau masukkan modifiers ini ke dalam sebuah adjektif, berarti ini masuk ke determiner ya D, misalkan. Ini berarti beautiful masuk ke apa? Opinion. Terus yang ini kan noun-nya ya. Ini misalkan ini kalau determiner itu pasti sebelum opinion gitu. Tapi anggap aja ini bukan adjektif ya. Tapi misalkan kita mau nambahkan nih, the beautiful, gorgeous, fantastic, misalkan itu. Kalian yang terlalu mengadore ini ya, adore pacar-pacar kalian mungkin ya. Fantastic girl, itu misalkan. Ini bisa. Oke, Dory is diligent. Nah, kalau ini, kenapa ini tidak sebelum noun? Karena ketika kita menggunakan linking verb atau mungkin penghubung atau yang seperti udah kita sebutkan kemarin adalah sebuah jembatan, ya ini bisa dijadikan sebuah objek dari kata kerjanya gitu. Jadi atau mungkin link verb itu yang berkaitan sama is, am, are, juga apa? Itu juga sense of human seperti kita udah pernah bahas ya. Sense of human. Ayo guys, gue mau tanya, kalian udah paham pronoun belum? Udah ya? Udah, oke, bagus. Nah, kalau yang ini, Dory is bigger than Nemo. Kalau ini namanya komparatif. Namanya aja komparatif. Berarti apa? Mengkomparasikan gitu. Berarti ada sesuatu yang lebih daripada satu halnya. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan komparatif, berarti adjektif tadi harus kita modifikasi gitu. Nah, modifikasinya dengan apa? Dengan menambahkan
morfem di dalamnya gitu. Oke, sama dengan yang superlatif gitu. Oke, kita langsung bahas aja superlatif ini di dalam tabel yang udah gue buat ya. Hmm. Oke, udah kelihatan belum adik-adik? Udah, oke. Nah, ini gue jelasin ya. Misalkan kita mau menggunakan komparatif dan superlatif gitu. Misalkan di sini ada kata cute. Nah, cute ini kan satu silabel atau satu kata ya. Nah, dan diakhiri oleh huruf E. Ketika diakhiri oleh huruf E dan kita mau menggunakan itu sebagai komparatif atau perbandingan, berarti kita harus menambahkan apa? Menambahkan R. Nah, kalau misalkan kita mau mengubah itu menjadi yang paling gitu kan. Superlatif itu kayaknya yang paling, bukan kayaknya sih. Artinya itu yang paling. Nah, berarti kita harus menambahkan apa? Menambahkan ST, bukan R. Jadi cutest. Cutest. Siapa yang cutest di sini adik-adik? Ketik satu. Oke ya, banyak yang pede banget ya. Oke, makasih udah cukup cukup. Udah cukup cukup cukup. Nah, misalkan lagi di sini ada big. Ini one syllable, one vowel. Vowel itu huruf vokal dan ends with consonant. Maksud gimana Pak Ci? Nah, maksudnya ketika ada satu huruf yang memiliki satu huruf vokal dan diakhiri oleh konsonan, kita harus menambahkan apa? Kita menambahkan dengan cara mendouble huruf konsonannya. Misalkan big gitu. Berarti kalau misalkan big kita tambahin lagi G-nya gitu. Jadi big double G terus tambahin IR. Jadi bigger. Nah, itu untuk komparatif ya kayak yang barusan. Nah, kalau misalkan kita mau ubah itu ke superlatif, berarti kita tambahkan IST. Jadi biggest. Dengan catatan ditambahin juga konsonannya. Hei, Anda yang ngetik nih. Hei, Anda. Kenapa double G? Ya, itu berkaitan sama um, penyampaian kita itu agar bisa lebih enak gitu. Sebenarnya bahasa Inggris tuh sangat menghormati kemalasan ya teman-teman ya. Misalkan gini, kalian mungkin pernah dengar nggak um, union? Kenapa tidak pakai N gitu? AN, kenapa tidak pakai AN? And union, misalkan ini. A union, kenapa tidak pakai AN? Kan ini huruf vokal nih, huruf depannya. Kenapa nggak a union? And union. Iya, karena union bacanya kan. Nah, ini kenapa terjadi nih? Nah, ini karena terjadi em, dalam bahasa Inggris itu kemalasan itu sangat dihargai ya. Itu karena memudahkan kita untuk pengucapannya. Balik lagi ini karena juga terjadi karena apa? Karena arbitrar dari bahasa ya. Sama aja kayak waktu itu kita sempat bahas tentang em, apa namanya kayak misalkan irregular verb, irregular noun gitu. Kita belajar tentang mice itu berawal dari kata dalam bahasa Proto-Jermanik yang akhirnya nanti di bahasa Belanda, bahasa Jerman itu agak-agak mirip gitu. Kayak misalkan food, fit, food. Tuh, jadi akhirnya selama-lama kelamaan jadi melebur, akhirnya menjadi fit gitu untuk kata jamaknya. Sama ya. Jadi kalau misalkan kenapa? Ya, gue untungnya bukan Bang Ihsan ya. Kalau Bang Ihsan mungkin jawabnya ya, ya gak tahu, bukan nggak tahu sih. Mungkin kalian dijawab dengan cara yang asik gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Misalkan di sini ada one syllable, two vowels, and with two consonant or two vowels. Misalkan sort. Kalau misalkan yang ini kita tambahin IR aja, sorter. Jadi kalau misalkan tambahin IS untuk superlatifnya, tambahin IST. Jadi sortest. Sweet juga sama. Karena apa? Memiliki dua konsonan, memiliki dua vowels gitu. Jadi sweetest. Jadi sweeter gitu. Terus shiny. Ini kalau misalkan two syllable ya. Jadi di sini ada, ntar ini ada huruf yang salah nih. Nah, kalau misalkan ada dua suku kata dan itu diakhiri oleh huruf Y, huruf Y tadi itu menjadi huruf I dan ditambahkan IR. Jadi sinier.
Kalau misalkan diubah ke dalam superlatif, berarti ditambahin IST. Shiniest. Tapi dengan catatan juga diubah ya, I-nya ya, I-nya ya. Nah, kalau misalkan dua suku kata, tapi tidak diakhiri oleh Y, langsung aja kita tambahin more. Misalkan banyak kan, misalkan kayak misalkan tadi apa? Delicious. Itu kan lebih dari satu suku kata. Jadi kita tambahin aja the most delicious. Kalau misalkan kita mau pakai komparatif, berarti kita pakai apa? Pakai more. More delicious. Gitu. The fattest teacher ever. Bisa, bisa. Berarti menunjukkan apa? Berarti itu merupakan guru tergemuk gitu ya. Ini Anda menyindir siapa adik-adik? Tuh. Most handsome, ya bisa. Kita itu mah. Oke ya, paham nggak sampai sini? Sir, more-nya boleh di depan suatu kata. Tergantung ya. Kalau misalkan more-nya itu di tengah kata itu bisa aja, asalkan langsung diikuti sama most tallest nggak bisa ya. Kenapa? Ingat, kalau misalkan udah menggunakan bentuk komparatif yang memiliki bentuk IET, itu tidak perlu di-most lagi gitu. Nah, more ini digunakan ketika apa? Ketika ada lebih dari dua suku kata gitu. Vowels apa? Kayak vowels itu adalah gue mau cabut sebenarnya baru satu, tapi gue kasih nih. Nah, sebenarnya vowel itu adalah huruf vokal gitu. Pajajaran is the most beautiful unit. Betul. Tapi the most beautiful unit tetap ya Universitas Indonesia. Kalau beauty jadinya most beauties. Gak perlu ya. Itu kan dua suku kata. Jadi most beauty atau most beautiful. Gitu. Universitas kami, ibu kota negara. Pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cita. Apa terus, Wen? Apa terus? Apa terus ya? Gue lupa. Ayo, ayo, print. Sir, one word itu hanya bisa berubah di satu perubahan atau lebih. Kayak kid bisa berubah jadi cutie. Itu mah buat ngeflirting aja, bro. Udah, ya. Hi cutie gitu. Itu lebih ke apa sih namanya? Itu lebih ke pronounce-nya aja. Cutie. Kalau misalkan kita baca cutie itu gak ada. Sebenarnya itu how the way they pronounce it aja. Kayak more-nya boleh di belakang apa depan kalimat atau kata. Di depan, pokoknya di depan kalimat adjektifnya. Misalkan more handsome tapi harus ada, kalau misalkan komparatif itu harus ada perbandingannya ya gitu. Hey Saudi, hi Saudi, gimana sih? Saudi, hi Saudi. More important, ya betul, 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 betul. Kita emang nggak bisa ngeflirting bro orangnya. Kita emang orangnya kan kalem gitu ya. Whitest, bisa whitest, whitest. Bentar. Wah, itu kan dua syllable. White, bentar. White. White satu syllable ya. Berarti whiter atau whitest. I still have your poem video. Waduh, waduh. Emang yang mana? Poem video yang mana, bro? Better than, bentar. Badak dan ikan. Mending kita setel lagu aja nih, lagunya Shawn Mendes yang badak dan ikan nih. Biar kita tuh ini ya, biar kita bisa belajar ya. Tapi gue jujur ya, record gue tuh yang paling di banned ya sama YouTube ya. Karena apa? Karena selalu melanggar ya teman-teman ya. Oke, kita setel dulu nih badak dan ikan ya adik-adik ya. Oh iya, sorry banget ya kemarin gue gak sempat nge-repost nih, bukan karena gue mau sombong ya, enggak gitu. Gue kan orangnya humble. Ingat apa adik-adik? Humble, bukan humble ya. Humble itu terlalu kaku. Humble. Nah, kalau misalkan kemarin gak nge-repost tuh sebenarnya karena gue kayak, wah gue hari ini mau jadi misterius lah gitu.
gitu. Bentar ya, kita coba share screen. Gue lagi spam lagu Mirror ya hari ini, Mirror Ball ya. I'm a mirror ball. Itu lagunya apa sih, Badak dan Ikan adik-adik? Treat you better bro, treat you better. Ketik musik adik-adik, ketik musik ya, ketik musik dulu ya, ketik musik. Musik Maher Zain ya pasti. Nanti kita setel Maher Zain, tenang aja. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he Tuh. can. Tell me why you're wasting time, or now you're wasting crying when you should be with me instead. I know I can treat you better. Semua ya? Badak dan ikan. That when you say you'd like me to, I just wanna give you the love that you're missing, baby, just to wake up with you. Be everything. Emang gak ada suara ya? Waduh, gue jadi gak enak nih, asik emang gue orangnya dari dulu ya asik sendiri. Emang gak ada suaranya ya? Oh, maga. Ternyata ini guys nih. Ini tuh gak dipencet share sound. Waduh, gue udah teriak-teriak loh, bareng ikan ternyata asik sendiri. Udahlah, ulang lah. Ada gak kalau ini? Bro berpikir, bro think we can hear. Mantap. Yang nyoret-nyoret kita kurangi poinnya nih. You could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you Perintah adalah larangan ya. than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. Kalau masih coret-coret, udahlah kita gak usah belajar lah hari ini. Gue mau ngambek aja nih. Ya, oke lanjut lagi. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Bentar. Dewasa lah bosku kalau atau mau call out di Bion. Mantap. Waduh, itu mantap sih. Cause Kuat, I know I mantap can tuh. treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. I know I can treat you better Semuanya. than he can, better than
Take my hand, hand we'll be away. fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. Oh, better than he can, better than he can. Hmm, pengaturan. Mana ya? Udahlah. Oke. Pokoknya udah gue catet ya namanya, nanti ke BK pokoknya yang coret-coret. Ntar gue scan lagi. Oke, jadi udah paham ya penggunaan dari, ya pokoknya yang masih coret-coret langsung aja ya di Beyond Combat ya, langsung sama gue ntar kita call outan lah. Oke. Nah, yang penting kalian tadi tuh nanti bakal gue kirim ya ke tempat seperti biasa ya di Drive. Nah, nanti kalian bisa pahami lagi tuh penggunaan superlatif sama komparatif, terus juga macam-macam bentuk perubahan dari adjektif yang menunjukkan perubahan maknanya juga. Nah, nanti kalian bisa bikin latihan-latihan soal sendiri gitu. Nah, gue juga mau jelasin nih, setelah nanti kita udah belajar tentang noun, verb, agreement, pronoun, adjective, adverb, modifiers, kita akan belajar kalimat. Nah, sebelum itu nanti kita akan ada pretest ya. Bukan pretest sih, after test ya kita namanya. After test, ubah nih. After test. Ya, betul. After test ya, ntar ya. Nanti kita akan merangkum, kita kan nggak pernah nih ada latihan soal nih. Nah, nanti latihan soalnya di after test ya. Oke, catat after test. Nggak ada post test, nggak ada after test. Ini namanya ini ya, ya cigarette after test. Oke, mantap. Itu teman-teman gua tuh di kampus. Habis tes sigaret. Oke. Tahu kan cigarette after test kan nggak mungkin itu. Oke. Oh iya, gua pendengar nomor satu CAS ya, tapi gua gak mau nonton konsernya karena gua udah berjanji gitu. Kalau One Direction gak akan konser, gua gak akan nonton konser gitu. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada sedikit informasi. Nah, jadi adik itu ada pembagiannya. Kayak tadi ada simple adjective kayak hungry. Terus noun derivative itu maksudnya diambil dari noun. Misalkan manly, itu kayak gue ya, manly banget orangnya gitu kan. Tuh kan. Terus ada superlative degree kayak misalkan cutest. Nah, itu maksudnya yang paling. Kalau misalkan comparative itu more cute. Ini kalau misalkan gini salah ya, sorry. Ini anggaplah, ini siapa sih yang ngajarin more cute gini? Misalkan more delicious. Terus ini less delicious ya. Oke, terus ada kompun. Apa kompun?
compound ya, gabungan. Tuh, nah compound adjective misalkan apa? Left-handed berarti kayak ini James Harden ya. Biasa gue kan pemain basket gitu. Nah, left-handed misalkan apa lagi well known gitu. Well known. Banyak ya. I love you much more. Itu berlebihan ya. Tapi bisa aja. Yang cocok masukin Azkaban ya betul. Nah, terus bentar, verb derivative. Oh, ini salah. Ini kenapa gue salah-salah sih isinya? Kalau verb derivative bisa misalkan apa? Excited. Exciting. Interesting. Ini biasanya masuknya ke purpose nih. Nah, banyak sekali ya. Ini kenapa gue bikin 2 kali? Coba. Oke. Intinya pembahasan hari ini kita udah tahu nih tentang apa itu adjektif dan macam-macamnya apa. Excited, well cooked. Bisa, well cooked itu sebenarnya bisa ya, well cooked itu. Terus lihat yang atas sir, yang ini ya. Oh ya boleh. Banyak ya, nanti kalian cari contoh-contohnya aja. Kalau well done berarti apa? Kalau done itu kan verb ya. Kalau berarti well di situ fungsinya apa? Fungsinya berarti sebagai um, the meat, the well done meat. Oh, kalau well done meat bisa ya. Kalau misalkan ini sebelum noun, ini berarti harus pakai strip ya. Tapi misalkan setelah noun itu harus tidak perlu menggunakan strip. Jadi well done. Ini jadi merupakan apa ya? Beda gitu konsepnya, bukan adjektif lagi kalau misalkan setelah noun. Noun derivative misalkan yang purpose, banyak yang purpose exciting, interesting, boring. Ini kan dari kata dasarnya excited. Excited. Iya, excited. Ini kan dari excited gitu. Excited itu kan dari verb. Interest berarti dari apa? Interest berarti ketertarikan. Interested, ketertarikan juga. Kalau interesting itu berarti menarik gitu. Ini bisa menjadi sebuah gerund juga. Nah, next time kita mungkin akan bahas gerund juga ya. Gitu. Menarik nih. Pinterest apa, Sir? Pinterest. Ngomong aja sama daun Anda. Exhausting. Bisa juga. Intinya bedanya gerund sama purpose adjektif itu intinya fungsinya di sini. Fungsinya kalau misalkan gerundnya itu kalau misalkan ing-nya itu mengubah kata itu menjadi sebuah noun itu masuk ke gerund. Tapi kalau misalkan kata itu menjelaskan atau menjadi informasi spesifik dan menjadi tambahan informasi terhadap noun itu berarti masuknya ke adjektif gitu. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Lawyer gimana? Lawyer kan itu merupakan kata benda. Well prepared. Kalau well prepared berarti apa? Berarti adverb well-nya. Well. Kalau kata Bang Winda, well. Gitu ya. Kalau well played itu apa, Sir? Nah, well played berarti pemain yang bagus kan? Berarti itu masuk ke noun ke adjektif ya well-nya ya. Well played. Berarti ketika kita mau well player ya kalau itu well player. Kalau well played berarti merupakan adverb gitu. Nah, adverb kita bahas besok biar kalian tidak campur-campur informasinya gitu. Kirain well played artinya rata. Login deh by one sama gua. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Oke, kalau gitu ntar gue cek dulu. Oke, bagi yang belum join ke saluran gua ya bisa join karena di situ ada info-info menarik meskipun dua minggu ini belum ada info menarik. Yang penting join dulu ya. Yang mau call out gua bisa langsung ke Beyond Combat ya, langsung kita tanda tanganin kontraknya, langsung tinju ya. Boxing, MMA kita bisa, Karate Kid bisa, terus apa lagi? Muay Thai bisa, terus wrestling bisa juga ya. Sebenarnya nama panjang gue tuh ada nama panjangnya guys. Oke.
Bentar ya, ini pokoknya kelas kita hari ini sudah cukup ya teman-teman. Kita besok lanjut lagi. Nah, kita matiin dulu nih recordnya nih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Salam.